Belakangan, lini masa media sosial dipenuhi warna merah muda dan hijau. Tapi, ini bukan sekadar tren visual. Dua warna yang dikenal sebagai Brave Pink dan Hero Green, simbol baru perlawanan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kreativitas digital menjadi bahasa politik generasi muda. Lalu, apa sebenarnya makna di balik warna-warna ini? Oke, nama saya Diah Aryani Arimbi, ya. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya adalah seorang profesor bidang kajian budaya dan gender. Saya mengajar di Bahasa dan Sastra Inggris untuk S1, kemudian untuk S2 di Magister Kajian Sastra dan Budaya, kemudian untuk S3 di Ilmu Humaniora. Kalau kita lihat sebenarnya warna itu kan teks ya, tidak ada yang lepas dari konteks ya. Kalau kita lihat warna pink itu sebenarnya dalam dunia akademik, terutama dalam kajian perempuan atau women studies, ada istilah yang dinamakan pink job. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang asosiasi dengan gender tertentu, terutama perempuan ya, yang erat hubungannya dengan kompetensi perempuan seperti menjadi carer dalam kerja domestik, merawat dan sebagainya, itu dinamakan pink job. Dan kita harus ingat bahwa warna itu tidak lepas dari konteks budaya, ya kan? Kemudian sehingga banyak perempuan selalu diibaratkan dengan pink. Nah, kemudian dengan hero green. Nah, kalau green itu kan sebenarnya simbol dari alam. Kita tahu ada green movement, green studies, ya kan? Menjadi menarik bahwa green di sini mungkin bisa diartikan yang lain. Nah, mungkin ini juga ada hubungannya kalau dari saya perspektif gender ya. Alam itu kan juga ada proses nurturing ya. Jadi alam itu kan merawat, kemudian menjaga, kemudian melindungi, tapi kemudian muncul brave pink ya, itu kan sangat ikonik dengan ibu-ibu yang melakukan protes pada waktu demo kemarin ya, dan waktu itu ibu itu menggunakan hijab pink, sehingga muncul asosiasi yang namanya brave pink, bahwa pink itu juga bisa menjadi simbol resisten. Kalau tadi yang dipakai ibu itu adalah hijab pink. Nah, yang dipakai pada waktu kemarin kasus seorang ojol yang kemudian dilindas mobil itu apa istilahnya mobil rantis ya, itu kan juga menggunakan seragamnya. Jadi selain itu juga menandai adanya solidaritas pasti ya. Jadi saya kira ini menarik karena secara semiotik ya, kita bisa melihat bahwa warna itu tidak hanya sekedar warna, tetapi dia mengkomunikasikan sesuatu kan, yang kemudian dalam dinamikanya sekarang ini menjadi simbol dari resistensi ya, atau aspirasi. Karena menurut saya warna itu lebih mudah diterima ya, jadi artinya juga kan sekarang itu kita masuk dalam periode atau masa visual ya. Jadi kan visual itu berbicara banyak hal, tidak hanya gambar saja. Satu gambar bisa berbicara 1.000, 2.000, bahkan 5.000 kata. Dan itu lebih mudah dimengerti daripada simbol-simbol tertentu. Sedangkan warna kan secara visual terlihat dan tidak rumit dengan desain dan sebagainya. Ya kan, sehingga warna menjadi satu bentuk cara untuk mengekspresikan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu. Dalam hal ini tadi pink menjadi brave pink, kemudian green menjadi hero. Jadi ini menjadi satu bentuk yang menurut saya gampang untuk diterima. Saya kira iya, walaupun secara langsung kemudian related tidak ya, kita butuh studi lebih lanjut ya. Tetapi memang satu aktivitas, satu movement itu membutuhkan satu representasi. Kemudian resisten blue, tapi ini blue-nya kan gelap ya. Jadi kan menandai warna resistensi. Nah, kemudian juga bendera One Piece itu kalau nggak salah cerita tentang bajak laut ya, perompak ya, yang kemudian memberontak kan. Jadi artinya juga bisa juga dua makna, bahwa mereka melakukan resistensi ya, atau menyuarakan aspirasi, menandai ketidaksetujuan, atau juga karena nggak bisa melakukan sesuatu yang besar, tapi melalui aspirasi-aspirasi lewat warna itu tadi. Tapi yang jelas yang kita tahu adalah warna
menjadi sesuatu bentuk atau representasi yang luar biasa bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu kan. Karena warna tidak hanya sekedar warna tetapi menandai satu pesan tertentu. Kan sekarang kita sudah memasuki Industrial Revolution 4.0 ya, di mana sekarang teknologi itu sudah sangat maju dan terutama jangan lupa kita sudah masuk dalam dunia visual ya, ICT ya, Information and Communication Technology, di mana visual itu atau digital ya, itu menjadi bagian dari hidup kita. Kita tidak bisa lari lagi kembali ke zaman lampau di mana kita nggak tergantung pada HP. Ya kan, sekarang kan kita sudah memasuki convergent culture, semua ada di HP kita. Fenomena-fenomena seperti itu membuat kita harus mau nggak mau digital life menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan fenomena-fenomena seperti tadi itu kan bagian dari dunia digital yang dulunya tidak ada kan. Dan bahkan saya dengar no viral no justice, jadi harus diviralkan dulu, kemudian baru ada justice. Nah, berdasarkan pengalaman seperti itu, dan ini saya kira menjadi salah satu alternatif bahwa pesan itu tidak harus lewat face to face ya, tetapi lewat digital itu bahkan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya kan, masih ingat dengan Arab Spring ya, hampir sama mirip, movement itu dimulai dengan ajakan melalui Facebook, melalui sosial media, sehingga dunia digital itu menjadi extension dari dunia nyata. Ya kan, tidak menggantikan ya, dunia nyata masih ada tapi itu extension, sehingga aspirasi itu kalau tidak bisa lewat dunia nyata boleh lewat dunia digital kan ya, karena itu kan menjadi alternatif. Dan itu memang terbukti banyak ya, terbukti berhasil ya, karena tadi segala sesuatu kalau lewat dunia digital itu pasti lebih banyak, karena kan semua orang sekarang komunikasinya lewat digital. Jangan-jangan ke depan kehidupan kita nanti lebih banyak digital life daripada real life. Nah itu juga makanya harus kita sadari bahwa perubahan-perubahan ini memang membuat bagaimana kita menyampaikan ya aspirasi kita itu bisa lewat dunia digital. Sebenarnya kan warna tadi dipakai untuk aspirasi ya kan. Seberapa efektif? Nah mungkin butuh studi lebih lanjut ya, karena kita tahu bahwa suatu yang viral itu tidak long lasting kan. Hari ini viral mungkin besok sudah hilang. Efeknya seberapa jauh ya kita lihat. Kalau memang publik masih menginginkan ini, ya kan, ini menjadi representasi atas frustasi, menjadi cara untuk komunikasi, menjadi bagian dari resistensi ya. Kalau publik masih ingin ya akan berjalan lama. Tapi kalau ternyata tidak ya cepat sekali. Nah kemudian apakah mempengaruhi tadi akuntabilitas pemerintah atau bagaimana? Saya kira faktornya itu tidak hanya warna ya. Tuntutan 17+8 kemudian ternyata tidak hanya secara digital ya, tapi juga secara luring ya, datang ke tempatnya ya, on-site, menyampaikan aspirasi secara on-site. Kemudian juga kemarin para influencer ya, itu juga datang. Nah ini juga membuat penyampaian inspirasi menjadi lebih efektif saya kira. Karena masalahnya kalau pemerintah tidak melihat dunia digital kan juga sama aja kan, aspirasi itu ya tidak akan tersampaikan. Oke, saya kira ini menarik ya. Jadi pertama warna yang dulunya dianggap sebagai warna yang lemah seperti pink ya, itu menjadi sesuatu yang berubah sama sekali. Menjadi bentuk keberanian, salah satu bentuk speak up ya, protes, kemudian bentuk resisten. Saya kira yang harus kita lihat bahwa tadi warna itu tidak hanya warna ya, tapi dia mengkomunikasikan sesuatu sebagai satu representasi. Dan yang menarik di sini representasi itu tidak hanya representasi sosial ya, budaya ya, tapi representasi yang sangat politis ya, sebagai satu bentuk movement. Nah ini kan luar biasa, dari warna yang apa sih warna yang kita nggak terlalu perhatian ya, tapi ini menjadi satu bentuk movement ya. Tetapi kita harus ingat juga dalam budaya pop ya, ini kan sesuatu yang sangat dinamis ya. Apakah kemudian itu menjadi everlasting atau tidak, kita harus melihat dulu ya seberapa kuat publik menginginkan ini.
Jadi saya kira menjadi menarik sesuatu yang dalam kajian budaya tidak ada sesuatu yang remeh-temeh. Apapun itu pasti bermakna, dia menjadi satu signifying system ya, sistem yang menandai sesuatu. Saya kira itu yang kita bisa lihat betapa warna itu tidak sekedar warna ya, tapi dia punya makna yang sangat dalam ya, makna yang luar biasa, dan makna itu dibangun dalam konteks-konteks tertentu.